Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar seorang sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Kedekatan itu didapat dari proses panjang dalam menyebarkan Islam dan melindungi agama Allah. Begitu banyak kesan yang didapat Abu Bakar dikala sama-sama berjuang dengan Rasul dalam membela agama Allah. Hingga akhirnya ia diberikan gelar As-Siddiq. Rasulullah sangat mempercayai Abu Bakar, dan beliaulah yang mengganti kepemimpinan setelah Rasul wafat. Simak kisahnya berikut. Saksi Imaji. Namanya adalah Abdullah bin Abi Kuhafah, Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Tamimi. Ia bertemu nasab dengan Nabi Muhammad pada kakeknya, yaitu Murrah. Ia lahir 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah dan meninggal di usia 63 tahun. Sebagaimana usia Rasulullah, ia tumbuh besar di Mekah dan tidak pernah keluar dari Mekah selain untuk tujuan dagang dan bisnis. Ia memiliki harta kekayaan yang sangat banyak, kepribadian sangat menarik, memiliki kebaikan yang sangat banyak pula, serta sering melakukan perbuatan terpuji. Sedangkan secara fisik, sebagaimana riwayat Ibnu Sa'ad dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Abu Bakar radhiyallahu an adalah seorang laki-laki dengan kulit yang putih, kurus, tidak terlalu lebar bentuk tubuhnya, sedikit bungkuk, tidak bisa menahan pakaiannya turun dari pinggangnya. Tulang-tulang wajahnya menonjol, kedua matanya cekung, keningnya menonjol, dan pangkal jemarinya datar. Sementara itu, gelar As-Siddiq sebenarnya telah melekat dalam diri Abdullah bin Utsman, yaitu Abu Bakar itu sendiri, sejak zaman jahiliyah. Sebab ia sangat terkenal karena kejujurannya. Riwayat tersebut disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Dikatakan pula bahwa gelar tersebut diberikan kepadanya karena ia begitu cepat membenarkan sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai momentum pembenaran Abu Bakar atas sesuatu yang disampaikan oleh Rasul, dikisahkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa kaum Quraisy datang kepada Abu Bakar dan berkata, "Apakah engkau telah memenuhi sahabatmu?" Ia menyatakan bahwa ia dijalankan Tuhannya semalam ke Baitul Maqdis. Ia Abu Bakar berkata, "Apakah ia mengatakan itu?" Mereka menjawab, "Ya, jika demikian, maka benarlah apa yang ia katakan. Bahkan, jika ia mengatakan lebih dari itu, saya pasti akan membenarkannya, apapun yang ia katakan tentang kabar langit itu." Jawab Abu Bakar. Dengan pembenaran inilah Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar sudah dikenal sebagai orang yang bersih. Ia menurut Ibnu As-Sakir dari Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melantunkan satu syair pun di masa jahiliyah dan tidak pula di masa Islam. Ibnu As-Sakir juga meriwayatkan dari Abu Aliyah Ar-Rayahi yang menuturkan, dikatakan kepada Abu Bakar di tengah sekumpulan sahabat Rasulullah, "Apakah kamu pernah meminum minuman keras di zaman jahiliyah?" Ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan itu." Lalu dikatakan kepadanya, "Mengapa tidak kamu melakukan itu?" Ia berkata, "Aku menjaga kehormatanku, aku menjaga kepribadianku, sebab orang yang minum minuman keras adalah orang yang menyia-nyiakan kehormatan dan kepribadiannya."
Ar-Rayyahi berkata, perkataan itu didengar oleh Rasulullah dan ia bersabda, benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Hadis tersebut adalah hadis mursal dan gharib, baik sanad ataupun matannya. Mengenai keislaman Abu Bakar, Abu Nuaim meriwayatkan dari Furat bin As-Sa'ib yang menyatakan, aku bertanya kepada Maimun binti Mahran, apakah Ali dalam pandanganmu lebih utama dari Abu Bakar atau Umar? Ia gemetar mendengar pertanyaan saya, hingga tongkat yang dipegangnya terjatuh dari tangannya. Kemudian ia berkata, aku tidak pernah membayangkan ada satu orang pun yang sanggup menyamai keduanya. Demi Allah, tidak mungkin, keduanya adalah tonggak utama Islam. Aku kembali bertanya, apakah Abu Bakar atau Ali yang masuk Islam pertama kali? Ia berkata, demi Allah, Abu Bakar telah beriman kepada Nabi pada masa pendeta Bahira, tatkala ia datang menemuinya, dan terjadi perselisihan ulama apakah ia ataukah Khadijah yang lebih dahulu masuk Islam. Pada saat itu Ali radhiyallahu an belum lahir. Telah dikatakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari seluruh sahabat maupun yang lain. Bahkan ada sebagian yang menyatakan bahwa Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam adalah merupakan ijma'. Namun ada juga Khadijah radhiyallahu anha yang pertama kali masuk Islam. Berdasarkan beragam pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ali yang berasal dari anak-anak, sedangkan Khadijah yang berasal dari kalangan wanita. Orang yang menyatakan kesimpulan seperti ini ialah Imam Abu Hanifah. Selain sebagai lelaki dewasa pertama yang masuk Islam, Abu Bakar juga dikenal sebagai seorang pemberani, dermawan, cerdas, dan memiliki perangai yang baik. Keberanian Abu Bakar diakui oleh Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diriwayatkan Al-Bazzar dalam musnadnya, bahwa Ali bertanya kepada orang-orang tentang siapakah sebenarnya yang paling pemberani. Ketika tak ada orang pun yang bisa menjawab pertanyaan Ali, ia berkata, ia adalah Abu Bakar. Sesungguhnya tatkala peristiwa Badar, kami membuat bangsal berteduh untuk Rasulullah. Kami kemudian berkata, siapakah yang akan tinggal bersama Rasulullah agar tidak ada seorang pun yang mendekatinya? Maka demi Allah, saat itu tak ada seorang pun yang mendekat dari kami kecuali Abu Bakar, dengan menghunus pedangnya di atas kepala Rasulullah, sehingga tak ada satu musuh pun yang mendekati Rasulullah kecuali Abu Bakar akan mendekatinya. Dengan demikian, ia adalah manusia yang paling pemberani. Sedangkan kedermawanan Abu Bakar, sebagaimana kisah yang telah masyhur di kalangan muslimin, ia ketika para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersedekah. Lebih lengkapnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Umar ibn Khattab yang menyebutkan, Rasulullah menyuruh kami untuk mengeluarkan sedekah. Kebetulan saat itu aku sedang memiliki harta. Lalu aku katakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar, yang aku tidak pernah mengalahkannya Abu Bakar sebelumnya. Aku datang kepada Rasulullah untuk menginfakkan separuh dari harta milikku. Rasulullah bertanya kepadaku, lalu apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Aku katakan kepada Rasulullah bahwa aku meninggalkan sebanyak yang saya infakkan. Kemudian Abu Bakar datang kepada Rasulullah dengan menginfakkan semua hartanya.
Rasulullah menanyakan kepadanya, "Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" "Aku menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Aku berkata setelah itu bahwa aku tidak mungkin mengalahkannya dalam segala hal untuk selamanya, ucap Sayyidina Umar ibn Khattab. Sementara kecerdasannya, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir bahwa Abu Bakar merupakan sahabat yang paling baik bacaannya, yaitu ia yang paling sering mengerti tentang Al-Quran. Sebab Rasulullah menjadikannya imam sholat sambil bersabda, "Orang yang menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaannya tentang kitabullah." Selain paling mengerti Al-Quran, ia adalah orang yang paling faham tentang sunnah. Tatkala para sahabat menanyakan kepadanya banyak hal, ia selalu menampakkan kepakarannya dengan menukilkan hadis dari Rasulullah. Ia menghafal dan menghadirkan hadis tersebut tatkala dihajatkan dan diperlukan, yang hadis-hadis tersebut tidak ada pada sahabat lainnya. Sebagaimana tidak demikian, ia yang selalu bersama Rasulullah sejak dari masa awal diutusnya hingga meninggalnya. Ia juga salah seorang yang paling cerdik di antara para sahabat. Keutamaan Abu Bakar bahkan sampai dijadikan panutan oleh Umar. Ketika suatu hal tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, jika Umar mendapati Abu Bakar pernah mengambil suatu keputusan mengenai suatu hal yang sama dengan hal yang sedang ia hadapi, maka ia akan memutuskan dengan keputusan yang pernah diputuskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar juga dikenal sebagai orang yang paling memahami tafsir mimpi. Ia pernah menakwilkan suatu mimpi pada zaman Rasulullah. Pemahaman Abu Bakar terhadap tafsir mimpi tersebut bahkan diakui oleh Ibnu Sirin, pakar tafsir mimpi ketika itu. Ia mengatakan bahwa Abu Bakar merupakan orang yang paling tahu tentang takwil mimpi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal pertama yang dilakukan Abu Bakar setelah resmi menjadi khalifah adalah meneruskan pengiriman tentara Usamah yang sebelumnya pernah disiapkan Rasulullah. Perang melawan orang-orang murtad dan para pembangkang yang tidak mau membayar zakat. Perang terhadap Musailamah al-Kazzam serta mengumpulkan Al-Quran. Mengenai gebrakannya untuk menghimpun Al-Quran, sebenarnya hal tersebut berawal dari keprihatinan atas banyaknya sahabat yang gugur dalam peperangan, sehingga kekhawatiran tersebut memuncak pada kemungkinan jika kelak para penghafal Al-Quran akan kian berkurang. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Thabit yang menyatakan, Abu Bakar memintaku datang dan ia mengabarkan tentang terbunuhnya para sahabat di Yamamah. Saat aku hadir, di situ ada Umar. Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya Umar telah mendatangi saya dan berkata, sesungguhnya banyak sahabat yang gugur dalam perang Yamamah, dan saya khawatir kejadian serupa akan terjadi pada para qurra atau penghafal Al-Quran. Pada peristiwa-peristiwa lain, maka akan hilanglah sebagian besar dari Al-Quran, kecuali jika mereka mengumpulkannya. Aku melihat alangkah baiknya jika Al-Quran dikumpulkan." Abu Bakar berkata, "Aku katakan kepada Umar, bagaimana mungkin aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah?" Umar menegaskan, "Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik." Dan ia berulang kali memberikan alasan-alasan atas baiknya pengumpulan Al-Quran ini, sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima pendapat Umar tersebut. Lalu aku sependapat dengan apa yang menjadi pandangan Umar. Zaid berkata, Umar yang duduk di tempat itu diam tidak berbicara. Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya kau adalah anak muda yang pintar
yang kami percaya sepenuhnya. Oleh karena itu, carilah ayat-ayat Al-Quran itu dan kumpulkanlah. Sungguh demi Allah, andai kata ia memberiku beban untuk memindahkan salah satu gunung, itu jauh lebih ringan daripada apa yang ia perintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Aku katakan kepada Abu Bakar dan Umar, mengapa kalian akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Abu Bakar menjawab, demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik. Aku mengulangi perkataanku lagi hingga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hatiku sebagaimana Allah membukakan daripada hati Abu Bakar dan Umar. Lalu aku mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis pada daun, pelepah kurma, tulang belulang, dan dari para penghafal Al-Quran, hingga aku dapatkan 2 ayat surah At-Taubah dari Khuzaimah bin Thabit yang tidak aku dapatkan pada orang selain ia, yakni ayat 128 sampai 129. Mushaf yang dikumpulkan tersebut ada pada Abu Bakar hingga ia wafat, lalu disimpan pada Umar hingga ia wafat, dan kemudian berada di tangan Hafsah. Kedekatan yang erat Abu Bakar dan Rasulullah tidaklah diragukan lagi. Atas keimanan yang kuat, Abu Bakar rela mengorbankan segalanya untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Ancaman pembunuhan dan peperangan pernah mereka lalui bersama. Sehingga Abu Bakar tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa, yang lurus dalam mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Abu Bakar juga sebagai sosok kalangan orang tua yang pertama kali masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.